Selamat pagi teman-teman, terima kasih atas waktunya. Ini pertama kali Zoom meeting kita. Dalam arti baru pertama kali ini kita bertemu secara virtual dengan kondisi yang tidak mungkin untuk kita ketemu secara langsung. Jadi kita bertemu secara virtual dulu. Nah, terkait meeting ini sebetulnya dibawa santai aja, jangan terlalu tegang, jangan terlalu stres atau segala macam. Nanti imunnya malah turun loh, ya kan. Pokoknya kegiatan kita tuh dibuat happy, ya. Nah, seperti yang sudah kita kasih tahu, itu agendanya progres, perkembangan sampai mana kalian semua, terus kemudian nanti kita akan mengarahkan ke proses cipta karya. Nah, Oke, kita bisa langsung masuk. Sebentar ya, aku mau share dulu ini. Yap, kelihatan ya semua ya. Ini data kelompok meeting. Si Endang belum ada, selebihnya 1, 2, 3, 4 sudah ada. Oke, kita mulai dari sesuai nama saja, Aulia. Kira-kira bagaimana? Mana Aulia? Aulia hadir? Oke, Aulia, coba kamu presentasikan udah sejauh mana? Singkat aja progresnya. Progresnya udah ketemu infonya sudah sampai. Saya udah nyiapin ini sih PPT-nya. Oke. Presentasinya tadi. Udah siapin fotonya, tapi semuanya dari Google semua sih, kayak Oke. dari website budaya juga tentang tari Gitak Balen. Terus Oke. sebenarnya saya udah nemuin baru banget ketemu sama penciptanya tari Gitak Balen ini, Pak Abdurrahim. Oke. Tapi belum mengontak beliau, belum sempat mengontak beliau. Kamu sudah dapat kontaknya? Iya, udah ada di itu sih, di Instagram sebenarnya ketemu. Kebetulan dia juga masih on pas Mei itu. Saya juga nemukan awalnya kan nemu di videonya pengen izin buat kita tag buat kawan budaya kan. Tapi kayaknya dia nggak ada interaksi sama sekali tuh di YouTube. Akhirnya saya cari di Instagramnya, ternyata dia ada, cuman saya belum ngontak sama sekali. Oh, sorry. Maksudnya interaksi di YouTube, maksudnya kamu sempat DM atau apa? Enggak, belum. Maksudnya saya ngelihat dari banyak, biasanya kan ada komentar-komentar, nah itu belum pernah dia balas sama sekali tuh. Oh, komen. Oke. Terus juga itu udah lama banget kan video-videonya itu. Yang komentar terbaru pun gak ada yang dia balas gitu, Kak. Oke. Enggak. Di Instagram kamu sempat DM atau apa? Belum sempet DM, Kak. Tadi cuma mau ini doang sih, cuma mau izin buat kita ambil videonya itu. Oke. Jadi sama sembarangan ngambil gitu, Kak. Jadi Ya. pengen kayak gitu. Kalau untuk informasinya sih semua saya udah dapat kebetulan. Oke. Aulia, Kak Aldri, ada mau ditanya? Informasi yang didapat itu nanti ya, kalau misalkan ketemu sama penciptanya, kamu harus tahu bedanya tari Gitek Balen sama tari Betawi yang lain tuh apa sih? Pasti mereka punya ciri khas ya, gitu. Jadi mungkin lebih spesifik aja ya. Bisa dipahami, Aulia? Bisa, Kak, bisa. Itu aja, sama ya biasalah filosofi tari, terus asal usul tarian, penciptaannya gimana dari Bapak Abdurrahimnya sendiri gitu. Itu aja sih. Lebihnya kan udah ya, foto sama video. Captionnya sebenarnya saya udah sebagian udah ada sih, dia terinspirasi dari mana. Mungkin nanti saya kirim aja kali ya, di mana nih. Boleh, nggak apa-apa. Nanti aku arahin. Sementara data ditahan dulu. Yang penting presentasinya sudah cukup, sudah jelas. Tadi terus kemudian Kak Aldri sudah mengarahkan juga sedikit. Ada yang mau kamu tanyakan? Tadi udah dijelasin sih. Mungkin apa yang mau ditanyain sama Cak Abdurnya mungkin ya nanti. Biar saya
tanyain nanti. Oke. Lebih detail lagi ya. Oke, cukup ya Kak Audrey. Oke, cukup. Oke, Kak Aulia cukup. Masuk Kak Ica, Larissa. Ya, Eh, silakan untuk sinyalnya presentasi. hilang-hilang Kak. Halo, sudah jelas? Sinyalnya udah. Oke. Sejauh ini sih kayaknya udah komplit semua, cuman masih bingung yang apa namanya, kayak yang tadi kan saya sudah kirim ke kakak. Coba tolong kakak cek lagi ada yang kurang apa gimana kak? Nanti takutnya perlu di itu lagi apa enggak kak? Kak Ica, tari piring yang dimaksud nih spesifik Minangkabau atau ada yang Iya. dari Minangkabaunya sendiri. spesifik Minangkabau ya? Karena Iya. katanya di Palembang juga ada ya? Iya. Oke. Berarti Kak Ica ngambil tari piring spesifik Minangkabau. Oke. Terus kemudian data yang tersedia sudah ada? Ada. Oke. Sudah saya kirim ke kakak juga tadi. Ya, by email dia. Kak Aldri, pilih. Buat Kakak Ica, Ya Bu. nah tari piring itu kan ada nggak ciri khasnya di antara tari piring yang lain gitu? Kita kan ceritanya nih mau ngangkat mengeksplor ya budaya yang sudah lama mungkin tidak muncul lagi gitu. Jadi tidak, kalau tari piring yang biasa mungkin semua orang tahu karena di acara-acara suka ada, atau di acara nikahan juga ada gitu. Mungkin kalau Kak Ica bisa cari yang lebih spesifik tari piring ya, mungkin yang kayak seperti yang di Palembang, atau mungkin gaya tari piring yang misalkan dari Padang Panjang nih beda nih Kak gitu. Jadi mungkin ada cirinya gitu, ada cirinya yang membedakan tari piring daerah setempat sama tempat yang lain. Mungkin lebih spesifiknya ke situ gitu loh. Cari yang berbedanya di mana gitu. Bentar Kak, saya catat dulu. Bisa dipahami ya Kak Ica ya? Itu aja sih Pak. Sama kayak tadi ciri khas tariannya apa, filosofi tari kan udah ada ya, asal usul tarian. Sorry Kak. Jadi maksudnya yang membedakan dari tari piring Palembang sama Padang kan? Bisa juga kan, setiap karya itu pasti ada bedanya misalkan gitu. Ada nggak bedanya gitu? Kalau bisa ada bedanya. Jadi kamu spesifik nih ngangkat tari piringnya, nggak seperti tari piring yang populer, yang udah ada, atau kamu mengangkat misalnya Padang Panjang Kak, soalnya dia mungkin ada lenggok, cara lenggoknya yang berbeda misalkan gitu. Jadi ada cirinya gitu. Bisa nggak dicari gitu? Maksud saya ini PR buat kamu. Iya. Kan lebih spesifik lagi. Sama tarian yang lain juga, misalkan tari topeng, tari topeng juga berbeda antara pencipta yang satu sama pencipta yang lain tuh berbeda gitu. Itu kita cari cirinya. Spesifiknya. Tunggu bentar Kak. Jadi sorry nanya Kak. Jadi yang aku tangkap di sini yang membedakan ciri khas tari piring itu kan? Per daerah misalkan gitu. Ya. Oke Kak. Jadi kamu memunculkan spesifiknya. Ini loh apa kelebihan tari piring ini nih, lenggoknya lebih tajam, atau silatnya lebih merendah, apa dia lebih, ya adalah pasti ininya tekniknya gitu. Oke. Gitu. Apa mungkin dari pakaiannya bisa jadi karena dia dari Padang Panjang pakaiannya seperti ini. Kalau yang dari sana pakaiannya seperti ini, mungkin dibedakannya itu juga bisa gitu. Oke. Gitu. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke. Aku cuma menyimpulkan Kak Ica, intinya
jika memungkinkan menemukan sesuatu yang keunikan, yang menjadi keunikan terhadap materi spesifik yang Kak Ica ambil ini. Artinya tidak dalam konteks cuma sekedar tarian piring. Kak, sorry Kak, Zoom-nya putus-putus. Oke, halo. Zoom-nya Oke. ya Kak, dah. Artinya tidak hanya sekedar populer tarian piring, justru bagaimana Kak Ica bisa menemukan keunikan atau spesialnya tari piring Minangkabau seperti apa dari yang lain. Kesimpulannya itu. Oke, cukup ya? Cukup Kak. Oke. Balik ke Rahma. Rahma nih. Ya Kak. Rahma, aku persilakan dengan singkat presentasi sebentar. Oke. Seperti yang terakhir kali kita teleponan Kak, kita kan baru kayak nyari riset gitu ya Kak. Ya. Terakhir ini buat ngomongin cipta karya. Saya baru nyelesain cari-cari bukti tulis kayak di Google atau di YouTube gitu Kak, buat masukin ke data baru gitu. Oke. Terus buat penambahan pertanyaan narasumber, terakhir kali Kakak suruh tambahin filosofi ya. Yes. Itu saya tambahin juga Kak, maksudnya itu yang filosofi bentuk topengnya bagi pengrajin apa filosofi, maksudnya gimana tuh Kak? Saya masih kurang ngerti. Oke. Begini Rahma, yang berbau etnik, yang berbau tradisi itu sudah pasti tidak ngasal, itu prinsip sudah pasti. Yang warisan yang dari nenek moyang tuh selalu ada pesan, kesan dan segala macam yang dibuat. Artinya mungkin bahasa kerennya, bahasa Jawanya filosofis gitu ya. Nah, yang dimaksud filosofis sebenarnya lebih sederhananya maksudnya. Ada gak cerita, ada gak arti, ada gak kesan dari bentuk topeng yang dibuat ini. Misalkan, kenapa gambar hidungnya terlalu mancung kayak Pinocchio, misalkan gitu. Nah, apakah ada arti? Nah, gitu. Jadi filosofis itu lebih menitik beratkan kesan dan pesannya tentang bentuk topeng itu sendiri. Atau bisa juga cari filosofi yang ada kaitannya sama tarian. Kenapa tarian topeng Betawi harus pakai topeng misalkan? Apakah ada artinya? Kan gitu. Nah, intinya kamu harus menemukan sebuah cerita, sebuah kesan dari topeng Betawi itu. Karena topeng Betawi bukan cuma sekedar topeng yang ibarat kata mainan atau sekedar cuma buatan semata doang, tidak. Pasti karena itu dia warisan dari leluhur nenek moyang gitu kan. Pasti dia ada maksud dan tujuan, pasti dia ada arti. Itu poin. Begitu ya. Ada mau ditanyakan lagi? Sudah Kak. Sudah cukup? Ya, itu berarti saya cari lagi ya Kak, gubek-gubek dulu. Boleh. Untuk sumber, kamu boleh coba telusuri via browsing, jika memungkinkan dan jika ada jurnal-jurnal segala macam, atau bisa juga kamu langsung ke Narsum yang sedang aku usahakan untuk menjembatani. Progresnya seperti yang tadi awal aku bilang, saat ini aku masih via chat dulu dengan kawan. Semoga dia bersedia untuk menjadi narasumber. Nanti kalau sudah bersedia, aku hubungkan dengan kamu. Teknisnya bisa via chat WA atau chat Facebooknya atau via Zoom. Nanti kalau via Zoom, nanti aku bisa menjadi jembatannya. Kita untuk ngobrol via Zoom. Nanti kita jadwalkan lagi. Baik Kak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup sampai sini. Oke. Tadi siapa yang masuk? Oke. Mau nambahin sedikit aja buat Rahma. Sebelum ke narasumber, Rahma kalau bisa ini ya, memahami tariannya ya, cari informasi tentang tarian topeng Betawinya. Jadi ketika pas ngobrol sama narasumbernya tuh udah kegambar lah paling enggak gitu. Iya bisa Kak. Ya.
Bisa ya dipahamin ya. Berarti saya ke tarian topeng Betawi itu kayak ada kepecah gitu ya Kak, kayak ada banyak tuh. Betul. Nah, saya berarti fokusnya ke semua tariannya, pas salah satu kayak misal tari tunggal gitu Kak. Kayaknya kalau tari topeng Betawi itu satu tarian itu bisa menarikan beberapa topeng gitu. Dia memang banyak sekali topengnya, ada warna merah, putih, pink dan lain-lain itu. Jadi mungkin dari tarian, memahami tariannya dulu. Ketika dia pakai merah mungkin apa maksudnya, ketika pakai putih. Nah, dari keseluruhan tarian tersebut itu apa sih yang mau diungkapkan gitu. Kak Aldri, sorry. Rama, kamu spesifik ngambil topengnya atau topeng Betawi dalam konteks tarian? Topeng Betawi dari tariannya itu Pak. Kak. Topeng Betawi dari tarian? Iya, tarian Betawi itu. Berarti fungsi topeng untuk tarian Betawi maksudnya? Iya itu. Iya. Kamu tidak spesifik pembuatan topeng itu ya? Spesifik Kak. Maksudnya tuh saya ngambil dari, kan topeng Betawi itu kayak kita pakai topeng. Nah itu saya ngambil topengnya itu Kak, pembuatannya gitu. Sebentar. Kalau terakhir lihat evaluasi mingguan kamu nih, mengenai sosok di balik pembuat topeng yang sudah jarang dilakukan oleh generasi milenial. Iya. Ini punya kamu kan ya? Sorry, ini Rahma. Iya punya Rahma ya. Iya saya Rahma. Nah ini maksudku, aku menangkap ini kamu pembuat topengnya atau tentang Iya. topengnya? Iya, pembuat topengnya maksudnya. Artinya tidak ada, karena gini, kalau kamu mau ngambil dari sisi tarian topeng itu sangat beda lagi. Jadi narsumnya bisa dibilang itu bisa dari sisi si penari topeng dan juga bisa dari sisi pembuat topeng. Nah, tapi kalau kamu spesifik tentang topengnya, apalagi pembuatnya yang memang sudah jarang, betul. Itu kamu hanya satu narsum, yaitu pembuat topengnya saja. Nah, jadi browsingnya kamu bisa mencari tentang sosok pembuat topeng Betawi, pembuatnya ya. Jadi kalau kamu ngambil dari sisi topeng untuk kesenian tari topeng, itu nanti menjadi bias. Kalau kamu sanggup, nggak masalah. Kalau kamu sanggup. Tapi kalau kamu nanti takutnya, yang saya takutkan adalah kamu sendiri menjadi stres, berat gitu ya. Wah ini aku makin lama makin nggak ngerti kan. Nah, makanya aku bantu arahkan. Coba kamu tentukan nih, pembuat topengnya atau tentang topengnya itu, atau fungsi topeng untuk tarian Betawi. Karena ini menjadi bias dan menjadi tidak spesifik. Melebar. Bagaimana Rama? Yang dari pembuat topengnya Kak, dari awal. Oke, berarti sesuai ini ya? Iya. Berarti tidak ada nyambungnya dengan tarian. Itu poin pertama. Kalaupun ada nyambungnya, itu hanya sebatas info tambahan. Jadi kamu mencari info tambahan saja, tapi spesifik tentang pembuat topeng. Nah, kalau pembuat topeng, ini cocok dengan orang yang sedang aku pendekatan narsumnya. Jadi nanti ketika dia sudah bersedia, aku hubungkan ke kamu. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Kak Aldri? Nggak ada Kak. Ada lagi? Enggak sih. Ya berarti hanya topengnya ya, Rama. Berarti kayak berapa lama pembuatannya mungkin, terus dan lain-lain itu kali. Iya. Oke. Cukup, Rama? Cukup Kak. Cukup ya, oke. Ini orang ganteng. Piye, Mas Yusuf. Kak Ica aman, Kak Ica? Oh iya Kak, sorry. Iya ada. Hanya entar. Hanya Yusuf dulu deh Pak, nanti aja. Oh ya udah, Yusuf. Kak Yusuf? Oke Bang. Untuk sekarang alhamdulillah udah mulai penggarapan cipta karya Bang ya, cuma belum menyeluruh gitu, baru beberapa bagian saja. Nanti sekalian saya karena saya masih menunggu narasumber satu lagi, yaitu ada namanya Pak Alam. Beliau
selain salah satu dari pengurus desa, dia juga keturunan dari si perintis tari rudat di Kuningan tersebut. Ini tari rudat yang ada di desa Kaliaren, Bang. Jadi Kaliaren di mana, sorry? di Kaliaren di Kuningan, Bang. Oh, Kuningan. Iya. Jadi sulitnya adalah kendalanya ternyata Kaliaren itu sekarang melonjak COVID-nya ternyata lumayan parah, Bang ya. Jadi Pak Alam ini sama teman-teman yang lain dia mengesampingkan pelatihan tari rudatnya yang biasa dilakukan seminggu sekali itu untuk membantu perangkat desa yang lain gitu. Karena lumayan sibuk orangnya Pak Bang, jadi agak sulit itu menghubunginya. Tapi kamu ada nomornya? Ada Bang. Udah chat-chat maksudnya? Ada. Oh. Udah sempat kontekan juga. Cuma beliau ngasih saran siapin aja pertanyaannya atau apa yang mau tanyain. Nanti kalau udah bisa dijawab langsung dijawab katanya. Okay. Pertanyaan udah dikirim, tinggal tunggu jawabannya aja Bang. Oke. Kaldri? Pertanyaannya udah ya. Kalau pertanyaannya udah, ya nanti kita bahas lagi cari apa. Ya itu yang tadi lebih spesifiknya dari tarian yang lain tuh apa tari rudat tersebut gitu. Paling nggak tadi udah ngerti ya, Yusuf. Dari pembahasan teman-teman sebelumnya kan pasti dicari spesifiknya apa gitu. Ya Kak. Dari tari yang lain, tari rudat ini apa sih spesifiknya di antara tari-tari yang lain gitu. Oke Kak. Oke. Bang Yusuf, sekedar info. Ya. Rudat nih tidak hanya di Kuningan ya. Ya. Pasti sudah tahu kan? Dan itu ada di Lombok juga tari rudat. Bahkan katanya di Jawa Tengah ya Teh, ada juga ya Teh. Iya, ada di Jawa Tengah juga, tapi dia memang musiknya keislaman, sholawat Nabi gitu, terus pakaiannya seperti jatilan, membawa kuda lumping itu, terus sama pakai kacamata hitam, kaos kaki panjang, biasalah kayak jatilan gitu. Tapi ya musiknya ya memang tari rudat, judulnya juga. Yes. Sama. Begini, kalau ini sekedar analisa ya. Jika sebetulnya aku menebak rudat nih kategori konten atau kreasi. Jadi bukan kemungkinan besar bukan etnik original kita, kemungkinan loh ya. Nah, justru yang menjadi tantangan Bang Yusuf bisa tidak menemukan bahwa rudat itu memang original kesenian etnik Nusantara punya kita dalam konteks Indonesia. Ya, artinya syukur-syukur Bang Yusuf bisa membuktikan itu secara data. Nah, kenapa aku beranalisa seperti itu? Karena rudat sendiri juga berasal dari kata Arab, rudatun ya kan. Artinya konteks Arab ini sebenarnya kita tidak bicara konteks sara ya. Kita hanya bicara soal konteks kemungkinan besar rudat ini sudah perkawinan dengan kita nenek moyang pribumi gitu ya, dan dengan bangsa Arab pada saat itu mungkin loh. Ya. Makanya analisa aku menebak bisa kemungkinan dia original nenek moyang kesenian tradisi kita. Kayak misalkan tari piring gitu ya dari yang Kak Rahmat tadi itu. Nah, atau bisa juga rudat itu sebenarnya kategori konten, pengembangan, atau mungkin istilah tarian tuh kreasi ya Teh, tari kreasi. Nah, justru yang menjadi tantangan Bang Yusuf nih, sebetulnya ini tidak ada masalah mau itu original atau tidak, itu nggak masalah. Poinnya bukan itu. Yang aku maksud adalah bagaimana ini tantangan untuk Bang Yusuf, bagaimana syukur-syukur bisa membuktikan secara validasi data secara datanya apakah rudat itu menjadi bagian dari original kekayaan kesenian kita Nusantara, atau itu sudah perkawinan. Oh iya. Kalaupun perkawinan
itu juga tidak masalah. Nanti kamu bisa membuat narasi tentang perkawinannya tersebut, begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Bang Yusuf? Cukup Bang, Cukup, oke. cukup. Oke. Teh Aldri masih ada lagi? Eh, sebenarnya perlu ditanyakan sih Rudat ini di Kuningan ini sudah berapa tahun kan Iya. sesuatu itu kalau sudah bertahun-tahun atau udah puluhan tahun memang sudah menjadi budayanya mereka gitu kan. Karena karena waktu pasti akan menjadi budaya, merasa memiliki budaya tersebut gitu. Mungkin ya itu lebih spesifiknya mungkin dari musiknya memang Islami. Mungkin juga ada penambahan misalkan lebih ada musik degungnya karena Jawa Barat kan. Karena kalau yang rudat di Jawa Tengah itu memang sholawatan tapi ada bahasa Jawanya, ada sinden Jawanya gitu. Jadi memang ciri itu pasti Jawa Tengah gitu atau Jawa Timur pokoknya karena membawa bahasa Jawa gitu dengan sholawat itu. Terus ada sama gendingnya juga, gending Jawanya tuh ada. Jadi memang udah ciri khas itu rudat Jawa gitu. Nah, mungkin di Kuningan sendiri rudatnya seperti apa gitu ya. Yang bisa membedakan ini nih Kuningan nih gitu. Mungkin ada yang ngindennya juga ya, yang ngaut gitu. Ada ciri khasnya sendiri, itu aja sih. Oke. Baik Kak, siap. Cukup, Bang Yusuf? Cukup Bang. Oke. Kak Andri, ya. Kak Tantri, aku mau tanya sekali lagi. Yang itu tuh maksudnya tadi keistimewaan dari tari piring tersebut atau gimana? Iya, PR Kak Ica ya. Iya. PR Kak Ica itu mencari spesifiknya tari piring itu yang membedakan, kan setiap daerah tuh pasti punya tari piring lah ya di Sumatera Barat itu. Jadi setiap tempat pasti kemungkinan berbeda gitu. Mungkin lenggoknya, mungkin ya, jadi memang harus tanya ke pakarnya ya. Pakarnya yang pembuat itu siapa sih gitu. Mungkin pas tari piring yang kamu deket lah sama rumah kamu itu gitu. Bisa ditanyakan. Maaf Kak Tantri, Mas, yang Ica tangkep di sini kayak keistimewaan dari tari piring antara Padang sama Palembang atau? Boleh juga. Boleh juga, nggak apa-apa. Keistimewaannya ya? Keistimewaannya. Ciri khas, keistimewaan dan segala macam. Yang membedakan dengan tari piring yang misalnya yang dari Palembang itu. Berarti kan kamu harus tanya tari piring Palembang agak sedikit gimana? Sedikit miss. Makanya tadi jadi keistimewaannya ya. Keistimewaan pasti punya. Nanti Ica cari di Google lagi deh. Iya, bisa juga tanya narasumber kalau di situ deket sih. Ya. Gitu. Terima kasih Kak Tantri. Ya. Okay. Ada yang mau tanya lagi tambahan sebelum aku masuk bagian pengarahan? Kalau nggak ada, aku masuk bagian pengarahan ya. Ini bagian terakhir sesi meeting kita. Oke teman-teman, perhatikan. Ini sudah berjalan kurang lebih hampir mau 2 bulan kita. Kegiatan kita, artinya secara timeline produksi kita masuk ke sesi cipta karya. Nah, kalau kamu pernah lihat sosial media Kawan Budaya, aku mempost sebuah film budaya di situ. Nah, kurang lebih contoh yang dimaksud cipta karya kurang lebih sesederhana itu. Tapi aku akan coba putar kembali filmnya. Kurang lebih 5 menit aja kita tonton supaya kawan-kawan ada bayangan. Nanti aku share layar ya. Silakan volumenya diatur, jangan terlalu besar dan terlalu kecil. Yang penting kalian paham. Sebentar ya. Aku mau share dulu. Kira-kira 5 menit aja kita tonton ini.
eh, cipta karya yang akan dibuat nanti itu aku arahkan ke dalam bentuk video plus nanti mungkin foto juga. Nah, jadi semua karya kalian itu sensor sama kami. Sensor dalam arti kami mengemasnya dalam konteks bagaimana menjadi daya tarik orang untuk membaca, melihat, dan mendengar. Nah, artinya nanti dari segi teknis semuanya itu kami kerjakan. Tim kawan budaya. Yang perlu kamu siapkan adalah data, terus kemudian sama foto video original. Kalau memungkinkan, kamu punya foto materi riset itu secara original yang kamu punya. Artinya kamu memfoto sendiri, bukan dari Google. Kamu pakai video, kamu memvideokannya sendiri. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, boleh kamu pakai punya orang dengan catatan kamu telusurin itu punya siapa dan kamu izin. Karena ini bersifat publish. Jadinya kita menghormati kekayaan intelektual, hak cipta karya orang, ya. Karena kita kasih tahu kalau perlu kirimkan saja profilnya ini untuk kepentingan apa dan segala macam. Tetapi poin pertama yang harus aku tekankan adalah usahakan kalau memungkinkan kamu punya data dokumentasi itu original, punya kamu sendiri. Kamu yang foto sendiri, kamu yang memvideokan sendiri, bukan punya orang. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh kamu pakai punya orang dengan catatan kamu izin dulu. Kulon nuwun dulu, boleh gak aku pakai videonya, dokumentasinya, karena aku sedang ada kegiatan riset. Jika diperbolehkan, terus dia jawab, oh boleh kak, silakan. Kamu screenshot itu pernyataan dia untuk jadi data. Jadi suatu saat kalau ada apa-apa, tidak menjadi masalah. Gitu. Sudah paham? Ada yang mau tanya? Sebelum aku lanjutkan? Oke, nggak ada ya. Nah, kedua, narasi. Sebentar ya, aku gini. Narasi caption yang kamu buat itu nanti kamu rekam pakai audio, headset, HP, kamu baca. Misalkan, topeng Betawi adalah sebuah hasil kerajinan dari masyarakat Betawi yang diciptakan oleh Bapak bla 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 dari sejak zaman bla 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 bla. Nah, kamu buat narasi itu, kemudian kamu kamu baca, kamu rekam pakai HP. Audionya kamu kirimkan via email. Nah, audio itu untuk melengkapi video yang akan kita buat. Paham? Oke. Jadi, dari data riset itu, aku malah rekam gini sih. Dari data riset itu, kamu buat sebuah cerita, kesimpulan, dalam bentuk narasi. Terus kemudian, kamu latih untuk ngomong narasikan itu seperti presenter lah. Terus kemudian jika kamu sudah merasa pede, kamu rekam. Kalau bisa, teknis rekamnya dalam kondisi ruangan yang jauh dari keramaian suara karena noise. Nah, misalkan kamu di dalam kamar dan kalau ada orang misalkan minta tolong 5 menit dulu, maaf ya jangan berisik dulu sebentar aku mau rekaman. Gitu. Lewatin aja lewat HP, headset, gitu ya. Nah, jika sudah selesai data audio itu, kamu kirim ke kita via email. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Kak Ica jelas? Aman? Oke. Nah, jadi nanti data audio, data narasi, captionnya, terus kemudian data dokumentasi, foto dan video, itu kamu jadikan satu folder, kasih nama kamu, kemudian nanti aku update di grup teknis kirimnya, apakah via email dengan dikompres menjadi zip atau nanti dikirim masing-masing ke
via Google Drive kawan budaya. Jadi nanti aku buat space di situ, kamu tinggal upload aja foldernya di situ. Nanti aku yang upload sendiri. Begitu. Nanti aku update di grup ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kaldri ada tambahan? Enggak sih, cukup. Cukup. Kak Ica, ada yang mau ditanyakan? Tinggal nunggu itu Kak, yang formatnya itu apa tadi Kak? Format apa? Format yang kan tadi katanya habis kita selesai ngeriset kan suruh bikin itu yang mengenai narasinya yang tari piring itu. Nah, kan tadi Kakak bilang kalau yang dikirimnya via email. Nah di sini yang format buat kalau sudah selesai, format namanya apa? Yang misalnya kayak kawan budaya apa-apa gitu, apa? Aku ulang ya. Mm-mm. Yang akan dikirim, dikirimnya pun nanti aku update di grup ya. Dikirim via email atau dikirim via Google Drive. Jadi kamu tinggal upload di Google Drive kawan budaya. Nanti aku update di situ teknisnya. Nah, poinnya adalah yang akan kamu kirim satu folder. Isi di dalam folder itu adalah narasi cerita yang berdasarkan hasil riset kamu atau dalam bentuk caption lah. Berarti itu bisa Word, bisa PDF. Terus kemudian data audio. Narasi itu kamu rekam, kamu bacakan, kemudian kamu rekam. Jadilah file audio. Nah, filenya ini mau itu WAV atau MP3 terserah. Ya, hasilnya. Terus kemudian ada data dokumentasi, foto dan video tentang materi riset kamu. Nah, data dokumentasi ini yang seperti yang tadi saya bilang, usahakan originalitas kamu dulu. Jadi kamu punya kamu yang memfoto, kamu yang memvideokan. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kamu pakai punya orang, ya. Kamu telusuri ini punya siapa. Mau dari Instagramnya kayak mau dari mana terserah. Terus kamu tanya, boleh gak dipakai dokumentasinya ini? Jika dijawab, oh boleh silakan, kamu screenshot, kamu foto pernyataannya dia, itu jadi dokumentasi. Oke, nah jika tidak boleh ya sudah cari yang lain. Tapi kalau misalkan kamu telusuri ini tidak ada pemiliknya, karena di Google kan banyak ya, Google gambar atau di YouTube banyak banget itu punya siapa. Jika tidak ada pemiliknya, ya sudah kamu simpan aja dulu data itu. Ya, tapi usahakan kita harus menghormati kekayaan intelektual orang, karya orang. Jadi usahakan harus kita izin atau kita cari tahu ini siapa pemiliknya dokumentasi itu. Makanya tadi aku bilang harus utamakan originalitas kamu dulu. Kalau mungkin kan kamu foto, kamu video sendiri. Tapi kalau tidak mungkin kan ya sudah nggak apa-apa, cari di Google saja. Dengan catatan kamu harus izin. Nah, masukkan itu dalam satu folder. Kemudian folder itu dikompres menjadi zip atau WinZip. Nah, nanti kamu upload di antara kirim email atau kamu upload di Google Drive kawan budaya. Teknis ini nanti aku update lagi di grup. Oke, Pak. Sudah jelas? Yes. Sudah jelas semua? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, aku akhiri meeting ini. Keren, sukses buat kalian. Selebihnya nanti kita update di grup. Oke, Kak Aldri, thank you ya. Oke, Bang. Oke, Oke, terima kasih semua. Terima kasih, Bang.